Hai Creative Fellas, selamat datang di Review In. Oke, jadi gini, Review In itu konten terbaru dari Ritmo Entertainment, di mana kita nanti bakal nge-review produk-produk kreatif dari teman-teman Creative Fellas atau teman-teman Ormawa dan kepanitiaan yang ada di PB University, Riz, kayak gitu. Oke, nah episode pertama ini kita bakalan review proposal sponsor nih. Kayaknya kita kenal dulu kali ya? Boleh, Sabi. Oke, kenalin, nama gue Laika Gisalbara. Gue kemarin jadi kepala divisi kreatif MBKMB PB60. Kenalin, gue Muhammad Faris Hazri. Kemarin itu gue sebagai kepala divisi media dan branding Agri Simponi 2023. Oke, jadi gue dari MPKMB. Gue dari AGSN. Oke, jadi udah tau lah ya, kita bakal nge-review proposal sponsorship apa. Iya, bener banget. Oke Bar, menurut lu proposal sponsorship itu dalam kepanitiaan fungsinya buat apa sih? Oke, jadi kalau menurut gue ya, proposal sponsorship itu salah satu langkah di mana kita dari sebuah kepanitiaan kayak mencari dana buat ke perusahaan-perusahaan tertentu yang mungkin juga udah punya relasi dengan panitiaan kita, kayak gitu. Dan dalam proposal itu pastinya harus menarik dong. Iya, benar banget, Riz. Jadi proposal itu emang dibikin supaya memikat hati dari perusahaan-perusahaan Bener tadi. banget. Kayak gitu. Oke, jadi di segmen pertama ini kita bakal bahas mulai dari cover, Riz. Kenapa tuh? Karena menurut gua cover itu yang paling dilihat pertama kali gak sih sama pembaca gitu. Bener banget. Tapi sebenarnya lu pernah denger gak sih ada pepatah bilang don't judge a book by its cover? Ya sering banget tuh gue denger. Nah, tapi kalau covernya jelek, kerjaan kita ngapain kayak gitu? Ya juga ya. Bener kan? Ya itu emang kerjaan kita buat kerjaan ngebikin kita. menarik kan. Makanya, fungsi benar. kita tuh ya buat ngebikin menarik si proposal sponsorship itu. Dan makanya ada review in ini gitu. Oke, bener. Jadi kita review cover dari gua review MPKMB, lu nge-review AGSN. Oke, dari MPKMB dulu kali ya. Boleh. Dari MPKMB tuh sebenarnya bisa dilihat proposal sponsorship, tulisan dan sebagainya terbaca dengan jelas. Pemilihan warna juga bisa dibilang kontras. Nah, gue sukanya di MPKMB itu covernya ada fotonya, karena jadi bisa menggambarkan tuh si acaranya tuh serame apa gitu, Riz. Oke. Kalau dari AGSN sih kurang lebih sama, kayak ada judulnya proposal sponsorship, terus judul Agri Simponi dan kontak person, terus ada headernya juga. Nah, di sini ada poin yang paling gue suka nih, kayak pemilihan warnanya gitu, warna merah, yang emang itu warna yang paling gue suka. Terus ada shape-nya juga nih, shape AGSN yang bikinan anak gue. Oke. Bener banget, shape-nya juga kayak gacor gitu. Gacor lah ya, Gacor. bener. Oke, jadi mungkin itu kita nge-review cover dari masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 2, Riz, di mana kita bakal saling nge-review. Gue bakal nge-review AGSN dan gue bakal nge-review MPKMB. Oke, jadi sebelum kita memulai, kita baiknya salaman dulu lah ya. Salaman dulu ya. Oke, kita nggak ada dendam. Nggak ada dendam di antara kita habis reviewin ini. Oke, jadi kita respect aja lah ya. Respect selalu. Kita evaluasi bareng-bareng buat kebaikan kita bersama. Bener banget. Gue dulu apa lu dulu? Lu dulu boleh. Oke, gue dulu ya. Ini terlalu banyak tulisan dengan ukuran yang sama. Dan sebenarnya ada triknya juga buat ngebikin lebih menarik. Salah satunya pakai icon. Icon yang ngebikin visualisasi tuh Gak boring eye-catching ya. Gak boring gitu bener banget, gak boring. Itu yang pertama. Oke. Gantian deh lu dulu. Kalau dari gue sih ukuran logo. Oke. Nah, ukuran logo ini gue nggak tahu kesalahan desainer atau dari filenya nih. Ini ukuran logonya kayak nggak ada gitu nih, Bar. Tapi ya sebenarnya fungsinya ini ya, buat ngasih tahu ukuran. Bener. Ukurannya XXL tuh gitu ya. Ukurannya seberapa. Bener. Lanjut. Tadi gue sempet ngeliat ini nih di bagian tabel. Tabel tuh ini gue nggak tahu nih mana yang kepala tabel atau judul tabel sama isinya.
alangkah lebih baik dikasih pembeda dari antara judul dan isi. Kalau gak di backgroundnya sendiri, backgroundnya dari si table itu dikasih warna lain kayak gitu. Lanjut ya. Ya. Kalau dari gua yang dokumentasi tadi nih Bar, gue lihat pemilihan ininya sih kayak blurnya gitu nggak. Harusnya kan kalau misalnya gambar yang di depan ini kan ngeblur ya. Nah yang ukurannya sama itu kenapa nggak ngeblur juga gitu? Karena kayak harusnya jaraknya sama. bener Jaraknya kayak gitu sih. Bener-bener. Jadi kalau ini yang mungkin yang di belakang benar, tapi yang di depan nih kayak jadinya ya kenapa nggak blur juga yang depannya. Cuma gue nggak tahu emang konsep dari desainernya kah kayak gitu apa gimana, gue nggak tahu ya. Kita cuma nilai doang. Kita nilai juga. Oke, benar. Oke, itu aja mungkin dari review antar proposal gue udah nge-review AGSN dan gue nge-review PKMB, dan di sini no offense, kita masih temenan ya di sini. Dan gak bakal berantem kok. Bener. Aman lah, bro. Aman ya. Oke. Pasti bro banget. Jadi ini dia hasilnya dari kerjaan kita berdua jika dikasih kesempatan buat ngedit cover lagi. Oke, kalau gue tadi ada beberapa doang sih sebenarnya. Mata gue kayak aduh aneh gitu. Kayak bagian judul nih, proposal sponsorship, bagian kirinya itu ada space. Itu sebenarnya bisa dikirim dikit. Terus yang judul Agri Simponi 2023 kayaknya kurang menarik gitu, baru sadar gue ternyata ya gitu. Dan ada tipe di bawahnya Studio Ditmawa Entertainment. Kurang ini ya, kurang N. Iya, kurang N ya di N. Yang terakhir itu bagian kotak persen yang di bawah ini nih. Nah, itu kurang center menurut gua. Karena kurang serk gitu. Kurang serk lah ya. Oke, lanjut dari MB ke MB. Akis. Ini bisa dilihat yang pertama itu kalau dari gua di headernya, dimana logonya itu nggak konsisten terkait ini mau vertikal atau horizontal. Yang IPB harusnya horizontal, Ditma udah horizontal, logo MPKMB sendiri harusnya horizontal karena ya biar lebih konsisten aja konsisten. Iya, biar lebih konsisten. Selanjutnya itu terkait ini border dari fotonya karena ya sebenarnya udah kontras dari background dan warna yang ada di fotonya udah cukup gitu loh. Kenapa harus ditambahin border yang sebenarnya itu juga cuman lebih gelap aja, bukan yang menambahkan aksen kayak gitu. Lanjut ke gue sebenarnya agak gatal dengan warna background dan teksturnya. Kayak warnanya ngebikin kurang mencolok aja sih, nggak ngebikin menarik buat nanti orang yang ngelihat pertama kali si cover ini kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sekian dari konten review in kali ini tentang proposal sponsorship. Harapannya sih semoga konten review ini bermanfaat bagi kreatif semuanya dan dapat mengembangkan ilmu pada proposal sponsor nantinya gitu. Oke, jadi mungkin sebenarnya emang gimana cara kita ngebikin menarik suatu proposal itu emang bisa dipelajari, bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Itu juga terkait jam terbang kalian nanti buat mengembangkan skill kalian di bidang desain grafis kayak gini. Creativillers bisa komentar di bawah tentang konten atau produk kreatif apalagi yang bakal kita review supaya ya kita sharing lah. Iya, sama-sama sharing, belajar konten sebaiknya itu seperti apa. Benar. Sampai jumpa di review in selanjutnya. Bye.